Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Afidah, NIM T 2019-1081. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Nah, yang pertama, sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Apa sih sosialisasi? Nah, sosialisasi merupakan proses interaksi antara individu yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Nah, sosialisasi ini biasa dilakukan di sekolah. Nah, seperti halnya guru menyampaikan atau mengajak siswa untuk mentaati peraturan. Nah, ini merupakan sosialisasi yang dapat membangun siswa agar berkepribadian untuk lebih baik lagi. Nah, cara membentuk kepribadian sendiri yaitu dengan cara yang pertama disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Nah, disiplin di sini kita bisa melakukan di rumah atau di sekolah, tapi kebanyakan di sekolah karena sifat disiplin ini kalau di sekolah lebih menonjol karena terlibat termasuk dalam tata tertib sekolah. Kalau di rumah sendiri kita bisa membuat jadwal waktu kita sholat bisa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Nah, sebelum kita meminta bantuan kepada orang lain, kita harus mencoba terlebih dahulu apakah kita mampu atau tidak, karena belum tentu pikiran yang membuat kita menganggap suatu hal yang kita tidak mampu, tapi pada faktanya kita mampu menyelesaikan permasalahan itu. Yang selanjutnya, rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, dengar, dan dipelajari secara terlebih dalam. Nah, dengan adanya lembaga sekolah ini, rasa ingin tahu kita bisa kita dapatkan di sekolah atau tanya kepada guru kita. Nah, dari situ kita mendapatkan suatu ilmu yang bisa menambah pengetahuan kita. Selanjutnya, makna sekolah. Menurut Harlock, berpendapat bahwa sekolah merupakan faktor yang menjadi penentu bagi perkembangan kepribadian siswa, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kita tahu bahwa di sekolah pasti kita akan mendapatkan teman atau bertemu dengan orang lain. Nah, dari situ maka perkembangan kepribadian kita semakin luas. Kita akan tahu, oh ternyata budaya orang ini seperti ini ya, ternyata kebiasaan orang ini seperti ini, tapi tanpa adanya saling merendahkan satu sama lain. Selain itu, di sekolah kita bisa men-sharingkan atau mengembangkan potensi kita, seperti halnya seperti umpama kita mahir dalam bernyanyi atau menari, atau yang laki-laki gemar bermain sepak bola. Nah, dari sekolah itu kita dapat lebih luas jangkauannya, lebih luas dan banyak pengetahuan dari luar, sehingga kita bisa mengisi menambah potensi pada diri kita.
Yang selanjutnya, sekolah sebagai screening moral. Nah, kita tahu bahwa pada saat ini, pada zaman sekarang ini, banyak anak yang kurang memperhatikan tingkah lakunya. Bahkan semakin rendahnya moral anak-anak. Nah, ini bisa disebabkan karena sebuah tontonan yang kurang baik atau kurang mendidik kepada anak. Nah, dari itu lembaga sekolah bisa mengajak atau memberikan petunjuk kepada peserta didik agar tidak terprovokasi dengan suatu hal yang kurang mendidik atau yang dapat merusak pada diri kita sendiri. Seperti sekarang ini banyak remaja yang senang atau lebih suka budaya barat. Nah, itu secara tidak langsung menjadikan kita generasi muda kita menjadi kurang baik atau lebih melemahnya suatu perilaku yang baik. Sekolah yang selanjutnya, sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang akan mencetak manusia yang berintegritas tinggi dan bermoral. Nah, telah banyak mencuri perhatian masyarakat baik dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Perubahan zaman yang semakin pesat ini telah banyak mengubah pola masyarakat. Dengan perubahnya zaman yang semakin pesat, yang sulit dikendalikan, maka dari itu dimana posisi sekolah itu sebagai lembaga yang dapat mengubah itu menjadi suatu hal yang lebih baik kepada anak, yaitu dengan menasihati atau memberikan suatu masukan atau pemberitahuan informasi yang sekiranya itu dapat merubah atau menjauhkan anak tersebut terhadap suatu hal yang kurang baik. Yang selanjutnya yaitu sekolah sebagai pembentukan kepribadian. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologi seseorang dalam berperilaku baik yang bersifat tertutup maupun perilaku terbuka. Peran lembaga sekolah sangat penting bagi pembentukan kepribadian anak yang belum tentu didapatkan di rumah. Nah, dari itu kan biasanya kita tahu bahwa anak ketika di rumah sangat pendiam, tapi ketika di sekolah dia banyak berargumen atau banyak ngomong. Nah, itu merupakan sekolah bisa sebagai tempat pembentukan karakter anak. Anak menjadi percaya diri, anak menjadi semakin pede dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, itu merupakan perilaku yang dapat mengembangkan potensi anak tersebut. Dari segi pengetahuannya di sekolah lebih luas cakupan sumber pengetahuannya. Nah, selain itu pembentukan kepribadian ini sebenarnya bukan berasal dari kita, bukan terbawa dari kita sejak kecil, tetapi perubahan itu, pembentukan kepribadian itu bisa kita lakukan atau bisa terjadi ketika kita terpengaruh atau diajak oleh orang lain. Nah, secara tidak langsung kita akan mematuhi apa yang diajak orang tersebut, selagi itu perbuatan yang baik. Nah,
Selain itu, pola-pola tingkah laku dan nilai-nilai kultural yang disosialisasikan secara langsung melalui proses pendidikan dan pengajaran kesemuanya diterima dan diperhatikan oleh individu yang telah terbentuk kepribadiannya dan kemudian diinternalisasikan ke dalam mentalnya. Nah, dengan adanya proses pendidikan dan pengajaran itu, maka seorang siswa akan mencoba apakah mental mereka berani atau tidak ketika dia sosialisasi di luar. Nah, maka dari itu ketika kita bertingkah laku, maka ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan, apakah kita mampu? Nah, itu merupakan suatu hal yang dapat atau namun dengan terbentuknya kepribadian ini, maka kita semakin percaya diri, semakin mantap bahwasanya mental kita sudah siap untuk kedepannya. Yang selanjutnya, pengaruh keluarga sekolah terhadap individu. Nah, pendidikan sendiri merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan pemerintah. Sekolah merupakan kelanjutan pendidikan setelah keluarga, karena bimbingan pertama dan utama diperoleh dari keluarga, terlebih orang tua. Nah, dari itu kita tahu masa keluarga kita tidak mendorong kita untuk melanjutkan suatu pendidikan. Nah, dari itu keluarga menjadi suatu yang mendorong, yang menyebabkan semangat seorang individu dapat terbuka kembali. Nah, dari itu keluarga sangat berpengaruh. Petunjuk dari keluarga, terus motivasi atau dorongan dari keluarga untuk mencapai suatu hal itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Maka dari itu dorongan atau dukungan dari keluarga sangat berpengaruh kepada individu, karena keluarga yang bisa mendukung untuk kedepannya. Nah, apalagi dari keluarga sendiri yang sangat mengharapkan itu. Yang selanjutnya yaitu peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak. Nah, di sini keluarga atau orang tua bisa dapat mewujudkan bagaimana atau bisa mendorong untuk siswa itu menjadi lebih baik. Bisa berpengaruh kepada individu itu sendiri. Yang pertama yaitu saling menghormati antara kedua orang tua dan anak. Nah, di sini orang tua harus saling menghormati ke anak. Nah, orang tua harus saling menyayangi ke anak, dan anak harus saling hormat kepada orang tua. Nah, bagaimana ini merupakan perilaku yang baik atau contoh yang baik terhadap anak yang mungkin masih remaja. Dia akan merasa ternyata seperti ini ya. Jadi bisa membuat pikiran anak itu menjadi terenyuh atau merubah anak menjadi merasa mungkin ada dari pribadi sendiri yang kurang baik, ya, menjadikan memotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu mewujudkan kepercayaan. Nah, rasa percaya terhadap anak tersebut merupakan dapat mendukung, dapat berpengaruh pada anak tersebut. Nah, sehingga anak dapat melakukan sesuai apa yang ia inginkan selagi itu masih didukung oleh keluarga dan itu masih bersifat positif. Yang selanjutnya yaitu mengadakan kumpulan dan rapat keluarga. Nah, dari
perkumpulan antar keluarga bersama anggota keluarga itu dapat memunculkan suatu solusi atau rundingan yang bisa memacu semangat kita. Nah, entah itu rapat dalam hal suatu hal acara keluarga atau yang lain, tapi itu dapat memacu semangat kita sehingga kita mengetahui atau bisa menyampaikan keinginan kita sehingga keluarga bisa memberikan dorongan. Maka dari itu, keluarga sangat berpengaruh di ranah pendidikan karena seorang peserta didik pasti membutuhkan seorang motivasi, yaitu atau seorang pendorong atau seorang penyemangat dari keluarganya sendiri. Maka dari itu keluarga sangat membantu membangun sebuah pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.